Assalamualaikum WRWB. Selamat datang di channel Mencari Berkah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Mencari Berkah yang saya hormati, warga Palestina sudah lebih dari 1 tahun menerima serangan militer Israel yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur, keterbatasan pangan, dan lain sebagainya. Di saat seluruh masyarakat dunia merayakan pergantian tahun baru 2025, masyarakat Palestina masih merasakan ketakutan datangnya serangan militer Israel. Bahkan mereka masih harus mencari dan membantu korban yang berjatuhan akibat serangan bom Israel. Pembahasan kali ini akan membahas tema Palestina, simbol keteguhan iman dan persatuan umat Islam. Mari kita simak video dan penjelasannya di bawah, namun sebelumnya izinkan saya memberikan sedikit pantun untuk para pemirsa channel Mencari Berkah. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa subscribe ya le. Negeri Palestina adalah negeri yang bersejarah dan suci bagi umat Islam. Negeri para nabi seperti Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, dan lainnya. Negeri para sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Ubadah bin Syamit, Shaddad bin Aus, Usamah bin Zaid bin Haritsah, Watsilah bin Al-Aska, Diyah Al-Kalbi, Aus bin Syamit, Masud bin Aus, dan lainnya. Negeri para ulama seperti Malik bin Dinar, Sufyan Ats Sauri, Ibnu Syihab Al-Zuhri, Imam Syafi'i, dan lainnya. Negeri yang diberkahi dengan keberadaan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam. Selama 13 tahun di Mekah dan 17 bulan di Madinah, Nabi Muhammad SAW salat menghadap Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa juga disebut sebagai masjid kedua yang dibangun dalam sejarah ibadah umat Islam setelah Masjid Al-Haram. Hal ini dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Syahihul Bukhari, Juz 4, halaman 145. Artinya, Abu Dzar berkata, "Aku bertanya kepada Nabi, 'Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di bumi ini?' Nabi menjawab, 'Masjid Al-Haram.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian masjid mana setelahnya?' Nabi menjawab, 'Masjid Al-Aqsa.' Aku bertanya lagi, 'Berapa lama jarak antara keduanya?' Nabi menjawab, 40 tahun. Saat ini, umat Islam di seluruh dunia seperti tidak berdaya melihat genosida yang terjadi di negeri Palestina selama lebih dari 1 tahun ke belakang. Umat Islam merasakan kesedihan atas bencana kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina. Kegembiraan atas momentum lain yang dirasakan seluruh umat Islam seperti Tahun Baru 2025 dan lain sebagainya terasa tidak berarti jika masih menyaksikan pemberitaan terbunuhnya rakyat Palestina. Hal ini mengingatkan kita akan ucapan Nuruddin Zanki yang merupakan raja dinasti Zankiyah. "Aku malu kepada Allah jika aku tersenyum bahagia, padahal Palestina sedang dalam penjajahan." Umat Islam saat ini hanya dapat memberikan bantuan materi, pangan, dan doa kepada rakyat Palestina yang sedang dijajah dan diserang Israel. Umat Islam masih memiliki harapan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kebebasan dan kemenangan kepada Palestina serta kehancuran dan kekalahan untuk Israel. Janji ini ditegaskan Allah pada surat Ar-Rum, ayat 47. Artinya, "Sungguh, kami benar-benar telah mengutus sebelum engkau, Nabi Muhammad, beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang durhaka. Merupakan tanggung jawab kami menolong orang-orang mukmin." Umat Islam tidak boleh putus harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kondisi yang sedang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengalami kondisi yang begitu memilukan seperti saat ini. Saat itu, Nabi mengutus 80 sahabat yang terbagi dalam 2 kelompok pada 2 kejadian tragedi besar yang menewaskan hampir seluruh sahabat utusan Nabi meninggal karena dikepung dan dibunuh oleh Bani Laihan dan Bani Sulaim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus memanjatkan doa dalam kunut nazilah agar Allah menyelamatkan umat Islam yang sedang dalam keadaan terancam, sekaligus menghancurkan musuh-musuh yang mengancam mereka dan membunuh sahabat utusan Nabi.
Hal ini dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Juz 6, halaman 38. Artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ingin mendoakan kecelakaan atas seseorang atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, beliau mengerjakan kunut sesudah ruku. Beliau beberapa kali membaca doa setelah bacaan Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisham dan Ayasi bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, keraskanlah siksa MU atas kaum Mudhar. Ya Allah, berilah mereka bencana musim kemarau seperti yang terjadi pada masa Nabi Yusuf. Dalam kondisi kesedihan yang mendalam yang disertai dengan keterbatasan untuk memberikan bantuan secara militer, Nabi mengajarkan kepada kita untuk terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menganugerahkan pertolongan dan kemenangan. Hal ini juga terjadi pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi Perang Badar. Perang yang secara matematis, umat Islam tidak mungkin mendapatkan kemenangan karena kalah dalam jumlah pasukan perang dan alat perang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pertolongan dan kemenangan berkat doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama umat Islam berusaha dengan segala hal dan sekuat tenaga untuk menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada umat Islam. Allah berfirman pada surat Al-Hajj, ayat 40. Artinya, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Semoga kita istiqomah memberikan bantuan secara material dan moral kepada saudara kita di Palestina sebagai bentuk solidaritas sesama umat Islam dan sesama manusia di seluruh dunia. Semoga lantunan doa yang kita langitkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan kebebasan dan kemenangan untuk rakyat Palestina. Amin. Ya Rabbal Alamin.